Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, saluran yang menyajikan informasi dan inspirasi seputar Islam. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kisah Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah merupakan salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Terlahir dengan nama Amir bin Abdullah bin Jarrah Al-Quraisy Al-Fihri Al-Makki sekitar tahun 583 Masehi. Lantas, bagaimana kisahnya? Inilah dia, kisah Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah lahir di Mekah, dikelilingi keluarga terpandang dari suku Quraisy. Ayahnya, Abdullah bin Jarrah, adalah pemimpin yang disegani. Meski hidup dalam kemuliaan, Abu Ubaidah dikenal sebagai pribadi yang rendah hati dan sederhana. Selain itu, Abu Ubaidah terkenal piawai memanah dan berkuda, bekal yang kelak dipakainya dalam perjuangan Islam. Sejak masa muda, Abu Ubaidah menonjol dalam kepemimpinannya. Beliau cerdas dan bijaksana, serta pandai memecahkan masalah. Kemampuan ini terlihat di masa mudanya, saat beliau mampu menyelesaikan perselisihan antar kabilah dengan adil dan penuh kebijaksanaan. Meskipun hidup di lingkungan kafir, Abu Ubaidah selalu memiliki kegelisahan dan keinginan untuk mencari kebenaran. Beliau kerap merenungi alam dan kehidupan, bertanya-tanya tentang pencipta dan tujuan keberadaan manusia. Saat seruan dakwah Islam mulai berkumandang di Mekah, Abu Ubaidah termasuk salah satu yang tertarik dengan ajaran Islam. Beliau melihat kesesuaian ajaran Islam dengan fitrah manusia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat pengaruh Abu Bakar As-Siddiq, Abu Ubaidah akhirnya memeluk Islam bersama beberapa sahabat lainnya. Keputusannya memeluk Islam tak mudah. Abu Ubaidah menghadapi tekanan dan bahkan ancaman dari keluarganya sendiri. Namun, beliau tetap teguh pada kebenaran yang diyakininya. Beliau bersama para sahabat awal lainnya mengalami penganiayaan dan diboikot. Kehidupannya menjadi sulit, namun keimanannya semakin kuat. Masa muda Abu Ubaidah diwarnai dengan perjuangan di jalan dakwah. Beliau berdakwah dengan hikmah dan kesabaran, mengajak orang sekitar untuk mengenal Islam. Beliau juga ikut berhijrah ke Madinah bersama kaum muslim lainnya. Keberanian dan keterampilan bertarung Abu Ubaidah teruji dalam berbagai peperangan. Dalam perang Badar, ia harus menghadapi ujian terberatnya. Kala itu, Abu Ubaidah berhasil menyusup ke barisan musuh tanpa takut mati. Namun, tentara berkuda kaum musyrikin menghadang dan mengejarnya. Kemanapun ia lari, tentara itu terus mengejarnya dengan beringas. Abu Ubaidah menghindar dan menjauhkan diri untuk bertarung dengannya. Mata Abu Ubaidah terbelalak. Wajah sang lawan yang biasa teduh penuh kasih, kini tegang dibakar api kebencian. Sekujur tubuhnya bergetar, bukan gentar, tapi karena pedih. Pedih karena harus berhadapan dengannya. Ketika si pengejar bertambah dekat, beliau terpojok. Abu Ubaidah mengayunkan pedang ke arah kepala lawan. Sang lawan tewas seketika.
Namun, siapakah lawannya yang sangat beringas itu? Tak lain adalah Abdullah bin Jarrah, ayah kandungnya sendiri, hingga rasa kesedihan berkecamuk di dalam dirinya. Sejak kala itu, beliau melewati perang demi peperangan. Seiring berjalannya waktu, kepemimpinannya semakin matang. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau ditunjuk sebagai panglima untuk menaklukkan Persia dan Mesir. Kepiawaiannya dalam strategi perang dan belas kasihnya pada pasukan dan rakyat sipil membuatnya makin disegani. Kemenangan demi kemenangan diraih di bawah kepemimpinannya. Persia dan Mesir jatuh ke tangan umat Islam. Namun, Abu Ubaidah menolak kemewahan dan tetap hidup sederhana. Teladan kesederhanaan di tengah kemenangan. Di tengah kampanye militer di Syam pada tahun 639 Masehi, diceritakan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, negeri Syam dilanda wabah tahun, yaitu wabah penyakit menular yang telah merenggut ribuan masyarakat di sana. Untuk menangani wabah ini, Umar pun langsung melakukan langkah-langkah preventif. Dia pun mengirimkan sebuah surat untuk Abu Ubaidah bin Jarrah yang merupakan sahabatnya sekaligus gubernur Syam. Di dalam suratnya berbunyi, "Aku memiliki keperluan yang tak boleh engkau wakilkan kepada siapapun, kecuali engkau sendiri yang mendampingiku di sini," tulis Umar dalam suratnya. "Jika surat ini sampai di tanganmu pada malam hari, segeralah berangkat tanpa menunggu pagi. Dan jika surat ini sampai di tanganmu pada siang hari, segeralah berangkat tanpa menunggu malam tiba." Tujuan Umar dalam surat tersebut adalah ingin gubernur kepercayaannya jangan sampai tertular oleh wabah yang sangat ganas itu. Menerima surat perintah ini, Abu Ubaidah bin Jarrah memberikan balasan yang berbunyi, "Wahai Amirul Mukminin, aku telah memahami keperluan Anda, tetapi aku sedang berada di tengah-tengah kaum muslimin yang sedang ditimpa malapetaka di Syam ini, dan tidak patut aku menyelamatkan diri sendiri. Aku tidak mau meninggalkan mereka sampai Allah menetapkan takdirnya atas diriku dan mereka. Bila surat ini telah sampai di tangan Anda, bebaskanlah aku dari perintah Anda dan izinkanlah aku tetap tinggal di sini." Setelah membaca surat tersebut, Umar bin Khattab menangis tersedu-sedu sampai orang-orang yang ada di sekelilingnya bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah Abu Ubaidah bin Jarrah wafat?" "Tidak," jawab Umar, "tetapi kematian itu dekat kepadanya." Tak lama kemudian, Abu Ubaidah terserang wabah dan menghembuskan nafas terakhirnya. Ia dikuburkan dengan sederhana di gurun pasir. Khalifah Umar bercucuran air mata dan menyebutnya sebagai pemimpin kaum muslim yang paling amanah, paling cerdas, dan paling bertakwa. Kepemimpinannya tercatat sebagai yang paling adil dan bersahabat. Abu Ubaidah meninggalkan warisan tak ternilai. Ia teladan kepemimpinan yang bijaksana, keberanian yang diiringi belas kasih, dan ketaatan yang teguh.
Kisahnya menjadi suri tauladan bagi pemimpin dan umat Islam hingga kini. Demikianlah kisah Abu Ubaidah bin Jarrah. Semoga video ini bermanfaat dan semoga semua peristiwa yang terjadi di dalam kisah ini dapat memberikan kita pelajaran dan kiranya menambah keimanan kita. Wallahu alam bisawab. Jangan lupa untuk bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.